Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia dan di video kali ini mungkin agak beda ya. Dan sekarang saya kedatangan tamu yang super spesial. Ini adalah salah satu penggiat kripto di Indonesia, mungkin salah satu yang pertama juga ya. Jadi beliau bikin koin namanya Vexanium. Jadi untuk ekosistem Vexanium ini saya lihat juga cukup berkembang ya di Indonesia. Dan ini dia Mas Dani ya, aku panggil Mas aja ya. Oke, jadi sebelumnya Mas Dani mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman di channel ini. Ya, halo semuanya. Saya Dani Baskara ya, founder dari Vexanium. Ya, Vexanium ini adalah public blockchain ya. Jadi Anda bisa membuat berbagai macam aplikasi ya, DeFi, NFT, apapun itu di atas public blockchain Vexanium. Ya, jadi public blockchain Vexanium ini juga keunggulannya itu transaksinya free ya. Jadi tanpa gas fee dan speednya juga itu sekitar 3.000 transaksi per second ya. Jadi sangat cepat sekali. Wah, sampai 3.000 guys. Itu kencang sekali pasti. By the way, saya juga kisahnya panjang Mas ya. Dulu saya waktu baru kenal-kenal kripto, mungkin Vexanium ini memang koin pertama dari Indonesia yang saya tahu ya teman-teman. Apa mungkin yang pertama ya Mas ya? Kalau pertama sih enggak. Jadi mungkin salah satu bagian dari kloter pertama. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicara pertama mungkin kalau koin public blockchain sih iya. Tapi kalau yang membuat project di atas blockchain, Vexanium merupakan salah satu yang di awal-awal ya. Di tahun 2018 pada waktu itu. Iya, 18 ya Mas ya. Wah. Jadi 2018 Mas Dani ini sudah bikin koinnya sendiri teman-teman. Jadi nama koinnya adalah Vexanium atau tikernya itu Vex ya. Kalian bisa cek Vexanium di market exchange ya. Oke, menurut Mas Dani gimana perbedaan kripto yang dulu sama yang sekarang Mas? Ya, kalau kebetulan saya juga kenal dengan Pak Beirut ini udah cukup lama ya dari 2017-2018. Jadi memang ada banyak sekali perbedaan ya dari dulu sampai sekarang ya. Pasti. Nah, dulu kan orangnya itu aja Mas ya. Iya, jadi dulu ya orangnya sangat ya jauh lebih sedikit sih dibandingkan sekarang. Jadi mostly dulu orang-orang yang mereka benar-benar believe ya dengan konsep Bitcoin pada waktu itu. Jadi sangat berbeda. Jadi dulu itu ya mungkin tokennya masih sedikit, jadi belum ada, dan banyak sekali use case-nya belum ada. Jadi banyak orang tuh di tahun 2017-2018 tuh mereka tuh menaruh harapan gitu loh. Ini kedepannya bisa seperti apa sih ini? Tapi kalau di sekarang kan itu sudah berbeda. Sekarang tuh blockchain use case tuh sudah mulai banyak dipakai. Contohnya DeFi, NFT itu memang ada use case-nya. Tapi kalau dulu tuh sangat berbeda jauh gitu loh. Jadi itu yang sangat membedakan ya. Khususnya dengan user juga ini grow-nya tuh luar biasa. Dibanding 4-5 tahun yang lalu tuh sangat jauh perbedaannya Mas ya. Dan growth-nya itu juga eksponensial Mas ya. Langsung membludak duar. Membludak. Jadi seperti itu. Dan kebetulan memang kalau saya sih kenal Bitcoin itu sudah sekitar 7 tahun yang lalu ya. Wow. Jadi dikenalin, saya dulu jujur dikenalin teman saya itu Pak Oscar Darmawan ya, CEO. Pak Oscar kan CEO Indodax teman-teman. Ini gengnya si Indodax ini. Ya, jadi kebetulan Pak Ode itu baru join ya, baru buka bitcoin.co.id pada waktu itu. Terus dia telepon hubungi saya, dia mau menjelaskan ya BTC itu apa. Jadi pada waktu itu saya sebenarnya sudah mengenal Bitcoin, cuman ya nggak terlalu percaya ya. Jadi ya, beliau tuh dengan sangat antusias ya 3 jam menjelaskan konsep desentralisasi Satoshi Nakamoto, dan itu yang membuat perubahan besar dalam hidup saya. Jadi dari sekitar tahun itu ya saya butuh waktu 1 tahun hingga 2 tahun, sehingga 2016 ya saya udah mulai terjun ke kripto ya hingga hari ini, dan 2017 tuh sudah mulai full time ya sampai saat ini. Jadi di tahun itulah saya mulai mengenal Pak Beirut juga nih dari awal-awal. Jadi beliau itu adalah penggerak media kripto ya. Kalau kita bilang OG, old guy. Jadi OG, jadi dari 4-5 tahun lalu tuh sudah media kripto beliau tuh sudah ada. Jadi dan sampai hari ini tetap konsisten ya. Ini yang saya sangat luar biasa. Gitu. Iya, ini kebetulan juga ada teman bikin konten, jadi saya rencananya ke depan mungkin akan kembangin lagi
media saya ini agar bisa mengedukasi lebih banyak teman lagi ya. Nah, jadi itu dia kisah tentang perbedaan kripto zaman dulu versi sekarang ya. Jadi zaman dulu itu memang kita milih koin itu memang cukup susah ya, pilihannya juga sedikit. Bahkan ada banyak scamnya juga Mas ya, dulu ya. Iya, dulu karena memang dulu tuh kan begitu kan, kita tuh benar-benar tuh nggak ada use case pada waktu itu. Jadi, dan yang kedua juga pada waktu itu kan exchange tuh nggak se-advance sekarang. Sekarang kan ada DEX ya, ada swap. Jadi orang tuh bisa membuat liquidity. Nah, kalau zaman dulu tuh nggak ada. Zaman dulu tuh mostly banyak kan cek semua kan. Masih centralized, centralized ya, semua centralized. Yang kalau kita bikin koin kita mesti bayar fee lagi di sentra situ dan mesti siapin liquidity dan kadang-kadang juga exchange-nya yang tutup. Gitu. Iya, kayak jadi, MT Gox ya. Iya, yang dulu kan terkenal MT Gox. Iya, jadi banyak sekali MT Gox lah, ya kalau kita sebut itu banyak sekali. Iya, jadi banyak itu, lah. jadi zaman dulu kalau sekarang kan itu ada DEX, itu perbedaannya. Jadi kita bisa swap itu dengan mudah, kita bisa lihat liquidity-nya berapa dan semua itu transparan di blockchain sih, gitu, saat ini. Dan gitu. kita pun punya kendali penuh ke asetnya ya berarti Mas. Iya, itu sekarang perbedaannya seperti itu. Ya. Oke, kan tadi kita sudah bahas kalau Mas Dani ini punya koin namanya Vexanium ya. Jadi perkembangan Vexanium itu seperti apa sekarang Mas? Ya, jadi Vexanium ini kita proyeknya kan dari 2018 ya, mulai dari white paper, ya, token seal pada waktu itu. Jadi itu selama itu kita mendevelop ya. Jadi kita juga belajar dengan banyak orang-orang yang mungkin sudah lebih advance dibandingkan saya ya. Jadi yang mungkin sudah di dunia kripto udah lebih lama. Jadi kita mendevelop public blockchain ya. Karena pada waktu itu kan kita juga ada pada waktu itu kan di tahun 2018 2017 tuh perbedaannya tuh satu yang berbeda itu adalah condong informasi kripto tuh lebih ke timur pada waktu itu dibandingkan sekarang. Oh, iya. Ya, jadi zaman dulu kan mostly miner tuh ada di China ya, zaman itu ya. Mayoritas. Kalau sekarang kan ya, kalau sekarang berbeda. Jadi sekarang kan ada di mostly banyak ada di US saat ini. Ya, sudah mulai grow ya dari sejak Elon Musk dan zaman dulu kan itu berbeda. Jadi pada waktu itu kita belajar di China dan bagaimana sih cara-caranya karena mereka lebih dulu. Dan pada waktu itu dari situ kita mendapatkan informasi dan istilahnya idea ya. Jadi supaya untuk membuat public blockchain di Indonesia. Jadi kenapa? Karena Indonesia ini peluangnya besar dan di masa mendatang public blockchain itu sangat dibutuhkan. Marketnya juga besar. Iya, besar. Jadi di tahun 2019 Vexanium itu meluncurkan public blockchain. Jadi di pertengahan tahun 2019 kita meluncurkan public blockchain hingga hari ini. Dan ketika kita meluncurkan public blockchain, Vexanium protokol itu sudah decentralized. Jadi itu sudah tidak dimiliki oleh pihak manapun. Iya. Ya, karena kalau sudah kita public blockchain itu semua user, semua orang tuh bisa mampu berpartisipasi untuk mengembangkan network ya, yang disebut miner atau validator. Jadi kita bisa menjadi miner, itu kalau di Vexanium itu namanya block producer. Jadi dari 2019 itu kita selalu memberikan edukasi juga, Mas. Jadi kita memberikan edukasi itu melalui seminar, lalu di kampus-kampus, ya, bahkan ada kampus yang ada kurikulum blockchain-nya juga yang bekerja sama dengan kita. Jadi dari 2019 hingga tahun ini kita masih terus fokus untuk edukasi. Ya karena kan blockchain itu kripto ya terutama itu masih kecil ya, maksudnya walaupun sudah lumayan besar saat ini tapi itu masih jauh gitu, masih banyak orang Indonesia ya ataupun orang di seluruh dunia yang masih belum tahu gitu. Dan ini kita fokusnya masih di edukasi hingga hari ini ya, dan mengajak anak-anak bangsa itu membuat proyek-proyek lah di atas public blockchain Vexanium. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mantap ya. Jadi di dunia kripto itu luas ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru join di kripto mungkin hanya melihat dari sisi trading ataupun koin seperti itu. Jadi ada banyak hal sekali yang bisa kita kerjakan di dunia kripto ini, seperti salah satunya mengembangkan sebuah blockchain sendiri, dan kebetulan saat ini sudah ada di sebelah kita ya salah satu penggagasnya, yaitu adalah Vexanium. Jadi untuk Vexanium ini kan tentunya akan diharapkan beroperasi di Indonesia ya mayoritas ya Mas ya? Iya, kalau Vexanium memang kita di Indonesia ini ada badan hukumnya juga namanya Yayasan Vexanium ya. Jadi Teknologi Nusantara. Jadi ini harapannya itu
Karena kita kan Paxanium ini non-profit ya, dan mostly memang public blockchain itu semua non-profit. Kalau kita lihat Ethereum Foundation ya, karena memang fokusnya di edukasi ya. Jadi kita harapannya Paxanium ini bisa menjadi salah satu pelopor yang bisa membawa ekosistem blockchain dan kripto ini bisa one step ahead lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi melalui edukasi, lalu kita memberikan semodel ini ya, beasiswa juga ya kepada para developer. Jadi kalau Anda bisa mendevelop sesuatu di atas public blockchain Paxanium, itu setiap 3 bulan tuh ada yang namanya Dev Incentive Program. Jadi Dev Incentive Program tuh kita memberikan setiap 3 bulan itu kita memberikan kurang lebih sekitar 5.000 US dollar ya. Berarti jadi didanai, Mas. Didanai ya. Jadi didanai walaupun ya saat ini masih cakupannya small ya. Iya. Tapi itu juga cukup membantu dari anak-anak bangsa ini bisa mendevelop berbagai macam aplikasi-aplikasi di atas public blockchain Paxanium, dan itu sudah lahir udah lumayan banyak hingga sekarang ya. Jadi ada yang bisa bikin plugin WordPress. Jadi kalau kita punya blog WordPress tuh artikelnya tuh bisa di embed di blockchain. Jadi itu namanya plugin WordStamp. Ya, jadi itu salah satu karya dari anak Indonesia juga. Jadi itu dibangun di atas public blockchain Paxanium. Jadi fungsinya berarti untuk duplikat itu ya berarti ya? Itu juga, tapi sebenarnya kunci utama adalah orang tuh bisa tahu perubahan artikel tersebut. Ya, jadi kalau dimodifikasi. Iya, kalau dimodifikasi. Jadi kayak misalkan nih artikelnya nih segini, nanti kita tiba-tiba kita angkanya 13, besoknya jadi 11, kan kita nggak, sebagai pembaca nggak tahu. Nah, ini sudah ada beberapa blogger yang pakai. Salah satunya blockchainmedia.id ya. Pak Vincent tuh websitenya sudah pakai plugin itu. Jadi itu berbasis Paxanium. Jadi semua perubahan-perubahan itu bisa tercatat di blockchain. Jadi sebenarnya ada beberapa sih project-project yang crypto related sama yang non crypto related, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan semua harus berhubungan dengan crypto, kalau misalkan yang di ini kan yang WordStamp ini non crypto related ya. Jadi tapi dia menggunakan blockchain. Ya kayak gitu. Kalau nggak salah dulu ada Trusty, itu masih nggak ya? Ya masih. Itu bagian dari Trusty. Jadi Trusty itu kita bisa bikin Trusty juga dikembangkan oleh salah satu developer dari Jogja ya. Jadi kita bisa membuat jadi antara ini ya. Jadi untuk surat-surat kerjasama ya. Jadi surat-surat kerjasama itu bisa menggunakan tanda tangan digital yang di-embed di blockchain. Jadi itu juga salah satunya yang menurut saya sih cukup berguna sih. Ya. Itu bisa juga untuk ijazah, sertifikat dan lain-lain, itu bisa dimasukin di blockchain. Makalah, nah kayak gitu. Jadi lebih fokus ke pendidikannya yang itu. Ya. Jadi pengembangannya tentu akan lebar sekali ya teman-teman, dan itu hanya sebagian kecil. Tentunya teman-teman bisa kembangin lagi agar lebih inovatif dan banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. By the way, tadi untuk Paxanium kan katanya bisa di staking, Mas ya. Cara stakingnya gimana? Ya, jadi Paxanium sendiri ini kan karena kita open network ya, jadi public blockchain, jadi semua orang tuh bisa menjadi miner ya. Jadi kalau di Paxanium ini kebetulan kita menggunakan istilahnya konsensus tuh, kesepakatannya tuh kita namanya Delegate Proof of Stake ya. Jadi DPoS. Ya, DPoS. Nah, kalau kita tahu ini mungkin agak teknikal ya, bagi Anda yang baru mungkin bingung nih, apa sih DPoS, apa sih Delegate Proof of Stake. Jadi sebenarnya kalau kita tahu kan kalau di Bitcoin itu proof of work ya. Ya, POW. POW ya. Jadi kita harus punya alat untuk mining. Untuk menciptakan blok baru. Nah, kalau di Paxanium itu tidak perlu ya. Jadi kita hanya membutuhkan server ya, VPS. Jadi untuk bisa menjadi miner istilahnya. Nah, kalau di Paxanium itu karena menggunakan konsensus Delegate Proof of Stake, itu untuk menjadi miner-miner utama itu harus mendapatkan voting power dari user atau masyarakat. Ya, makanya itu namanya Delegate Proof of Stake, delegasi. Jadi ada anggota dewan. Ya, jadi konsepnya mirip kayak anggota DPR lah, Mas. Jadi kalau misalkan kita punya server ya kita pakai VPS ya simple lah. Jadi kita bisa membuat node di jaringan Paxanium. Nah, node kita itu bagaimana untuk mendapatkan reward itu harus di voting dari para pengguna. Ya, jadi itu kita untuk mendapatkan voting yang besar itu ada banyak cara. Yang pertama kita memiliki fax-nya sendiri, lalu kita voting sendiri. Ya, atau kita bikin pool ya. Ya, bikin pool ya. Jadi orang-orang user itu memberikan voting. Jadi semakin banyak voting itu
maka power dari miner itu semakin besar. Nah, dengan power miner semakin besar, maka rewardnya mereka akan semakin besar. Nah, itu semua otomatis. Jadi itu yang membuat Vexanium blockchain ini berjalan otomatis dari dulu hingga saat ini. Iya. Jadi para miner itu dia menjaga network. Kalau node-nya itu ada maksimalnya nggak atau? Ya, jadi kalau di Vexanium itu sebenarnya node-nya itu kita dibagi dua. Jadi ada yang standby node sama yang active node atau aktif BP lah, kita ada active block producer. Nah, jadi active block producer ini berganti-ganti setiap hari. Jadi itu tergantung dari jumlah voting. Jadi si user biasa dia voting ke miner tersebut, dan miner itu kan nanti memberikan reward kepada timbal baliknya ya. Dia memberikan reward kepada para voter. Jadi ini kalau saat ini memang di Vexanium ada sekitar 100-an node ya. Jadi yang aktif itu kita bilangnya block producer aktif itu ada 21. Jadi ini node-node inilah yang mereka saling berkompetisi untuk menjadi 21. Memperebutkan reward ya. Iya, memperebutkan reward yang sedikit lebih besar. Ya, karena kalau misalkan dia nggak menjadi top 21, dia juga tetap mendapatkan reward. Tapi bukan pool utama. Sebenarnya sama aja sih di miner-miner yang lain juga kurang lebih seperti itu. Jadi ada pool yang besar, big pool sama pool yang small. Jadi sebenarnya kalau kita tergantung kita mau join pool yang mana, karena kan kalau pool yang besar itu kan kuenya kan dibaginya lebih banyak. Jadi ya belum tentu lebih besar ya, gitu Mas ya. Belum tentu sebenarnya reward pool yang besar itu besar gitu, karena kan kuenya dipecah-pecah tuh sampai ribuan orang. Nah, kalau pool yang kecil ya jadi itu kan mungkin dia dapatnya lebih kecil, tapi kuenya dibagi sedikit. Dibaginya lebih sedikit. Ya, jadi kita dapatnya mungkin lebih banyak. Jadi sebenarnya itu cara yang pertama ya, jadi staking. Dan juga ada itu yang staking yang benar-benar murni dari blockchain ya. Nah, ada juga yang staking dari DeFi atau apa yang mungkin nanti saya akan bahas ya. Jadi mungkin agak teknis tadi ya, tapi semua tutorialnya sudah ada di website Vexanium ya. Websitenya vexanium.org atau .com? Ya sama, jadi vexanium.org dan .com itu websitenya sama. Sama ya, jadi kalian bisa cek di sana untuk info yang lebih lanjut ya, untuk cara staking Vexcoin tadi. Nah kalau saran saya sih paling bagus ya kita join komunitasnya di Telegram. Iya, join komunitas di Telegram juga. Kalau nggak salah ini grupnya rame banget ya Mas ya? Iya, Vexanium ID itu saat ini ada 26.000 ya. Jadi 26.000 orang. Jadi itu salah satu grup kripto yang terbesar ya. Cukup tua ya, udah lama. Tua. Jadi di situ banyak dari para user itu memberikan edukasi. Jadi kayak misalkan kita tuh nggak tahu nih apa nih Vexanium itu apa, blockchain itu apa, cara staking itu apa, itu nanti dipandu oleh user. Karena memang kalau dari Vexanium kita spiritnya desentralisasi. Jadi ya kita dari user untuk user, lebih seperti itu. Nanti mungkin untuk link di Telegramnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke, lanjut Mas. Sekarang kan di kripto ini kita pasti sering dengar yang namanya DeFi ya, Decentralization Finance, sama NFT nah. Untuk Vexanium apakah ada DeFi-nya kan ada ya berarti ya. Gimana perkembangan DeFi di Vexanium sama NFT? Ya, jadi kalau DeFi dari Vexanium ini kita memang sudah berjalan dari 2019 ya, dan step by step gitu loh. Kalau kita bicara dari blockchain lain kayak Ethereum itu kan udah dari 2018 sudah mulai ada gitu loh. Nah, kalau dari kita memang di akhir 2019 kita baru mulai bikin step Legonya. Ya, jadi sekarang saat ini memang DeFi di Vexanium itu sudah lumayan lengkap ya dari sisi kategori. Ya, jadi dari sisi kategori itu sudah lumayan lengkap. Jadi kategori DeFi itu di Vexanium itu yang pertama mungkin kita, kalau ini bahasanya juga bahasa agak teknis ya. DAO, money market. Ya, jadi kita bicara decentralized money market ya. Jadi decentralized money market tuh di DeFi itu kita bisa mengagunkan kripto kita. Ya, jadi kayak misalkan Anda punya Vexcoin ya. Jadi ini saya mau butuh cash nih untuk sesuatu. Nah, itu bisa diagunkan. Jadi diagunkan di platform yang namanya Findao. Dan itu Findao ini platformnya ini benar-benar decentralized. Jadi itu tidak perlu ada orang yang ini enggak. Jadi semuanya benar-benar dengan menggunakan smart contract. Jadi Anda bisa mengagungkan Vex Anda untuk mendapatkan stable coin. Ya, stable coin. Jadi itu decentralized money market. Itu yang pertama ada di DeFi Vexanium. Lalu grow mulai banyak itu seperti swap ya. Jadi
kita bilangnya automated market maker, AMM DEX. AMM. Ya, AMM DEX itu mungkin kalaupun Anda sudah terbiasa ya di DeFi, mungkin di tempat lain tahu PancakeSwap, Uniswap. Ya. Nah, itu kalau di Vexanium itu ada beberapa seperti itu. Jadi yang ada tuh kita ada VexSwap, yaitu Salad Swap, lalu DJP Swap. Itu dia ada beberapa swap yang Anda bisa pilih. Jadi Anda bisa melihat likuiditasnya tuh berbeda-beda di beberapa platform swap itu. Ya, jadi di swap itu selain kita bisa swap, kita juga bisa menjadi liquidity provider, Pak. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi ini growth dari DeFi ini dari LP. Jadi kan kita biasa kalau trading di yang cek itu kan kita hanya trading biasa ya. Buy Jadi buy sell. Nah, kalau di DeFi ini kita bisa menjadi penyedia likuiditas ya. Jadi kita menjadi market maker-nya. Jadi kita bisa menjadi penyedia likuiditas untuk mendapatkan fee. Jadi kalau di VexSwap, di platform DeFi di Vexanium, di tempat lain juga sama ya. Anda menjadi penyedia likuiditas, Anda akan mendapatkan fee. Dan biasanya juga selain mendapatkan fee itu biasanya ada yang namanya LP farming kalau di komunitas buat biasanya. Jadi Anda menjadi penyedia likuiditas di pair tertentu. Nah, itu bisa mendapatkan hadiah token-token tertentu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di DeFi Vex ya kita bisa, dan selanjutnya juga ada juga yang namanya yield farming. Nah, yield farming ini juga banyak nih di Vexanium saat ini itu udah hampir ada belasan ya. Jadi kita bisa pilih beberapa yield farming yang ada. Jadi dan kebanyakan yield farming di Vex itu ya dia memakai nama-nama yang identik dengan Indonesia, contohnya bakso finance gitu, ya makanan-makanan lokal gitu, bakso. Kalau yang di luar kan pakai nama makanan juga, Mas. Iya, pakai nama makanan gitu, ya supaya fun gitu. Jadi pakai nama makanan juga, tapi kan di luar makanannya makanan luar negeri. Tapi kalau di sini makanan-makanan lokal, kayak bakso, rendang, sate, pempek. Sate finance gitu ya, dia. Sate finance, jadi pempek. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa nah kalau di yield farming itu Anda bisa memfarming atau menstaking koin-koin tertentu ya, bisa koin Vex ataupun token-token lainnya, itu bisa mendapatkan hadiah ya, hadiah token-token lain lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Itu kalau yield farming. Dan yang tadi seperti bilang, kita bisa menjadi penyedia likuiditas. Jadi sebenarnya kalau model staking di Vexanium kembali lagi itu ada 3 ya, Mas. Jadi yang pertama tuh yang benar-benar native, yang asli ya. Jadi benar-benar kita sebagai miner ya mendapatkan reward ya. Jadi reward yang harian ya. Nah, itu ya yang pertama. Dan yang kedua tuh melalui DeFi bisa ikut farming. Jadi Anda bisa stake berbagai macam koin yang berbasis Vexanium, karena di Vexanium itu kan selain kita public blockchain, kita bisa membuat token, Mas, di atasnya. Ya, kalau di Ethereum kan berbasis ERC20. Nah, kalau yang di Vex itu dia ada yang berbasis Vex token. Jadi, Vex token inilah Anda bisa staking lagi di DeFi berbasis Vexanium. Dan yang ketiga juga bisa melakukan yield farming, liquidity provider. Ya, liquidity provider ya. Jadi itu sih. Nah, kalau NFT, yaitu tadi pertanyaannya ada NFT juga ya? Iya, NFT. Ya. Jadi kalau NFT memang saat ini karena memang Vexanium selama 1 tahun belakangan kita masih fokus di build Lego dari DeFi ya. Jadi NFT saat ini on progress. Jadi kebetulan di bulan sekarang kita udah mulai membangun beberapa infrastruktur NFT. Saat ini Anda bisa minting NFT di Vexanium itu sudah sangat mudah sebenarnya saat ini ya. Dan next itu mungkin dalam waktu dekat itu akan muncul beberapa marketplace, Mas. Marketplace NFT marketplace ya berarti ya. NFT marketplace di atas blockchain Vexanium. Nah, ini kalau di Vexanium ini kelebihannya begini. Kalau di Vexanium itu kelebihannya NFT-nya itu kelebihannya bisa menggunakan NFT marketplace yang centralized kalau di Vexanium. Nah, kalau kenapa seperti itu? Karena kan kelebihan Vexanium itu adalah gas fee itu nggak ada. Jadi minting itu lebih murah. Ya, jadi kalau misalkan di tempat lain itu minting fee ini lumayan tinggi. Iya, kemarin saya minting NFT di IX itu kena $50 per sekali. Ya, $50 itu berapa tuh? Sekitar ya 800.000 lah sekali minting. Sekali minting 800.000 itu belum kirimnya, Mas. Belum kirim ya. Belum kirim dan biaya lainnya. Nah, itu NFT itu akan mahal, jadi tidak bisa masuk ke mainstream. Kayak misalkan orang-orang biasa yang mereka mau yang belanjanya yang rata-rata 50.000, 30.000 tidak bisa. Ya jadi
di Vexanium kelebihannya seperti itu, dan kita memang sudah ready untuk membawa NFT ini menjadi mainstream. Jadi ada beberapa project yang lagi di build ya. Jadi di atas Vexanium itu ada yang centralized. Jadi centralized itu artinya dia tuh menjaga NFT kita. Ya, jadi kita bisa, dan kita juga bisa membeli menggunakan fiat kalau centralized. Ya, nah kalau di tempat lain itu kan decentralized ya. Nah kalau tapi walletnya. Ya, kalau di Vex juga ada yang decentralized. Jadi yang decentralized ada. Nah itu kedepannya itu kelebihannya di Vex seperti itu, karena kelebihan dari Vexanium adalah mintingnya sangat murah, ya speednya juga cepat, jadi itu harapannya kita bisa membuat banyak NFT. Jadi user-user itu di masa mendatang harapannya bisa lebih banyak ya, dia mengakses NFT berbasis Vexanium. Ya jadi mungkin ini mulai dari bulan September preparingnya, jadi Oktober itu udah mulai akan ada beberapa NFT marketplace yang launch ya di Bubble Blockchain Vexanium ya khususnya gitu. Ya. Jadi ada banyak sekali ya. Nah, jadi cukup kompleks dan lengkap sekali ya dari Vexanium ini. Mungkin yang terakhir Mas, untuk perkembangan Vex di masa depan kira-kira seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kita Vexanium saat ini dari tahun 2019 sampai sekarang fokusnya di edukasi. Ya, jadi kita fokusnya di edukasi sebenarnya lebih kepada kita mencari talent-talent lokal yang bagus ya sebenarnya seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini sebenarnya orang tuh mereka tuh talentnya banyak. Ada banyak talent. Ada banyak talent bagus, tapi mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Ya, tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan. Jadi ya dengan adanya Vexanium ini kita bisa menjadi sebuah jembatan ya untuk membawa kesempatan-kesempatan dari anak bangsa ini bisa berkarya. Ya, jadi kalau di Vexanium ini kita dekat ya. Jadi sama-sama orang Indonesia ya kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling mengedukasi gitu loh. Apalagi tadi dibilang didanai juga ya Mas? Iya, didanai. Jadi walaupun nggak terlalu banyak, cuman kita bisa membantu untuk menjalankan proyek ini bisa running ya. Iya, bisa jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang kita sudah jalankan dari 2019 hingga hari ini. Ya jadi semoga Vexanium itu bisa menjadi sebuah jembatan ya untuk anak-anak bangsa itu membuat banyak proyek, dan sekarang sudah mulai kelihatan proyeknya. Jadi, nah kalau misalkan kelebihan membangun proyek di Vexanium sama yang di luar itu apa? Nah kalau di Vexanium pertama ya pasti kita bisa memulai dengan lebih murah, Mas. Iya, ya, pasti. Karena kan dari sisi infrastruktur itu Vexanium itu memang kelebihannya adalah lebih simpel dan lebih murah. Jadi kita untuk step itu untuk develop awal tuh cost-nya tuh nggak tinggi gitu. Jadi entry barrier-nya tuh lebih mudah lah untuk orang-orang awam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan tentunya kalau murah kan bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Iya, lebih banyak orang. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya. Dan next itu mungkin yang seperti tadi saya bilang, jadi kita karena selama tahun 2019 hingga 2020 ini kita 2020 ke 2021 ini kita fokus ke DeFi. Saat ini kita udah mulai fokus ke kembali ke NFT ya. Jadi dari mungkin nanti dengan perkembangan ke depan itu NFT, GameFi itu DeFi ini bisa saling bersinergi di ekosistem Vexanium. Ya, jadi setelah dengan NFT marketplace launching dan beberapa proyek-proyek berbasis NFT launching itu nanti mungkin bisa terjadi sinergi ya antara proyek-proyek DeFi yang sekarang sudah berjalan di atas public blockchain Vexanium. Ya seperti itu sih. Dan mungkin juga kita mulai mencoba untuk karena kan base Vexanium ini cukup lumayan ya di lokal ya. Iya. Jadi mungkin kita mulai akan coba kembali untuk untuk masuk ke pasar-pasar internasional ya. Jadi ya kadang kan kita tahu bahwa Vexanium ini punya kelebihan di speed, di gas fee. Jadi harapannya semoga bisa bersaing lah gitu. Ya intinya nggak kalah saing ya. Produk kita sama produk luar itu nggak kalah saing teman-teman. Iya, sebenarnya seperti itu. Dan tentunya kita harus tetap support produk dari Indonesia pastinya. Iya. Nah itu dia tadi bincang-bincang sama Mas Dani ya, founder dari Vexanium. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang bisa sampaikan sama teman-teman di channel ini. Ya, jadi ya teman-teman di sini ya. Jadi kita ya semoga kita bisa saling support ya. Jadi memang dari Vexanium memang misinya itu menjadi infrastruktur blockchain untuk Indonesia. Jadi ya harapannya ya kita di sini bisa menjadi raja di negeri sendiri ya. Pasti. Jadi ya teman-teman juga bisa mencoba ya. Kalau
memang rata-rata di sini kan biasanya kalau masuk ke kripto kan dari trading dulu ya. Jadi dari trading mungkin bahkan dari coin micin dulu ya saya. Iya, jadi dari trading ya mungkin mereka belum masuk ke ekosistem blockchain ya, inti belum. Jadi mungkin bisa mencoba. Jadi kalau dari Vexanium saran saya untuk dicoba dulu. Jadi Anda bisa coba mungkin cara yang pertama install walletnya ya. Ya jadi bisa install walletnya Vex Wallet. Jadi Anda bisa install di iOS, Android, atau PC. Dan kalau misalkan bingung, itu juga bisa join di Telegram grup Vexanium ya, yang bahasa Vexanium ID ya. Jadi mungkin nanti bisa ditulis di sini ya. Okay. Vexanium ID. Ya, itu sekian dari saya ya. Semoga ini bisa mengisi waktu Anda dan mengetahui lebih banyak mengenai Vexanium. Ya. Oke, nah itu dia pembahasan video kita kali ini ya. Nah, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, dan sampai di sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.